Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunupto di sini. Di video kali ini gue akan bahas tentang salah satu blockchain ya yang cukup terkenal dan kalau dilihat sih harganya masih murah per koinnya. Nah, kita lihat ini adalah Hedera Hashgraph ya, atau dengan tokennya itu Habar atau HBAR. Nah, di sini kalau kita lihat di CoinMarketCap, si HBAR coin ini itu berada di peringkat 54 coin market cap. Ya, jadi cukup besar, top 100 ya. Dia ini harganya saat ini di angka 0,19 dolar per satu koinnya. Lalu untuk maksimal supply dia ini ada di angka 50 miliar koin ya. 50 miliar koin. Dan untuk pasokan yang beredar itu di angka 8 miliar koin. Kalau kalian lihat di sini ya, di bagian pasokan beredar yang centang biru, 8 miliar 805 juta 28.487 habar koin. Nah, kira-kira Habar ini apa sih? Di blockchain itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi Habar ini itu bisa dibilang dia ini awalnya didirikan oleh Dr. Lemon Baird ya dan Mensch Harmon. Jadi Dr. Lemon Baird ini itu dikreditkan sebagai investor dari algoritma konsensus terdistribusi Hashgraph. Dan saat ini itu dia bekerja sebagai kepala ilmuwan Hedera. Nah, sebelum mendirikan Hedera Hashgraph, si Bart ini tuh mengumpulkan lebih dari satu dekade pengalaman dalam berbagai ilmu komputer dan peran keamanan dan sebelumnya bekerja sebagai ilmuwan peneliti senior di Academy Center oleh Cyberspace Research. Nah, dia juga memegang posisi salah satu pendiri dan CTO di Swirl Inc., sebuah platform untuk membangun dApps. Jadi di sisi lain, Siemens Harmon ini adalah CEO Hedera dan eksekutif teknologi berpengalaman serta pengusaha berpengalaman. Jadi si Harmon ini itu memiliki sekitar 2 dekade pengalaman memegang peran eksekutif di perusahaan terkemuka. Terus dia juga banyak diantaranya ini berada di industri keamanan IT. Lalu seperti Dr. Lemon Berg juga ya, Siemens Harmon ini juga memegang posisi kedua di Swirl Inc. sebagai salah satu pendiri dan CEO. Nah, Hedera ini atau Habar ini ya itu dianggap sebagai lapisan kepercayaan internet atau trust layer internet. Jadi Hedera Hashgraph ini adalah jaringan publikasi yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membuat aplikasi terdesentralisasi yang kuat atau dApps atau decentralized apps, oke? Nah, Habar ini itu dirancang untuk menjadi sistem yang lebih adil, lebih efisien, yang menghilangkan beberapa batasan yang dihadapi platform berbasis blockchain yang lebih lama, seperti generasi satu dan generasi 2 yaitu Bitcoin dan Ethereum. Oke, lalu contohnya kalau Bitcoin dan Ethereum itu kan kinerjanya lambat, ya, lalu dia nggak stabil, biayanya mahal kayak gitu. Maka Hedera bar ini atau Hashgraph ini itu diciptakan seperti itu. Nah, terus pertama dan yang terpenting, Habar ini itu bahan bakarnya mendukung layanan Hedera seperti smart contract, penyimpanan file, dan transaksi reguler gitu loh. Nah, kedua ini itu digunakan untuk membangun mengamankan jaringan karena pengguna Habar dapat mempertaruhkan token mereka untuk membantu menjaga integritas platform atau staking. Jadi kalian melakukan staking menggunakan Habar token, berarti kalian sudah membantu menjaga keamanan jaringan dari Hashgraph atau blockchainnya Hashgraph seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini di website Hedera Hashgraph-nya ya. Dia ini dimiliki dan oleh dunia ya. Jadi ada organisasi-organisasi dunia yang mendukung Hedera Hashgraph ini kayak gitu. Salah satunya LG, IBM, Google, Veridian Nation ya dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini ada Standard Bank, Shinhan Bank dan lain-lainnya. Jadi mereka ini itu organisasi-organisasi ini mendukung Hedera Hashgraph dan juga menggunakan aplikasi mereka atau blockchain mereka untuk keperluan di perusahaan mereka gitu loh. Nah, yang digunakan itu tentunya bukan dari token Habarnya ya, perlu dicatat ya. Jadi yang digunakan adalah blockchainnya untuk kepentingan berbagai macam seperti supply chain management, penyimpanan data, transaksi, dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau kita bandingkan ya, di sini dia ada memberikan perbandingan di mana ada 3 generasi. Yang pertama itu adalah Bitcoin ya atau BTC, yang kedua itu adalah Ethereum atau ETH, dan yang ketiga itu adalah Hedera
H bar kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk transaksi per detiknya ya. Bitcoin itu hanya 3 transaksi per detiknya atau TPS-nya, oke? Ethereum hanya 12 TPS dan H bar itu bisa mencapai 10.000 TPS. Nah, lalu untuk fee-nya, fee rata-rata ya, ini adalah biaya rata-rata untuk setiap transaksi. Untuk Bitcoin di angka 22,57 USD. Untuk Ethereum berada di angka 19,55 USD. Namun terakhir sih gue cek itu udah mulai naik ya, udah sampai 30 dan 40 USD per transaksinya. Dan untuk H-bar itu di angka 0,0001 USD per transaksinya. Oke. Nah, di sini untuk transaction confirmation-nya, jadi transaksinya itu dikonfirmasi itu berapa lama sih, berapa cepat sih. Nah, kita bisa cek di sini. Untuk Bitcoin itu 10 sampai 60 menit per transaksinya, itu yang dikonfirmasi. Untuk Ethereum itu 10 sampai 20 detik. Dan untuk H bar itu di angka 3 sampai 5 detik ya per konfirmasi transaksi. Lalu untuk ini yang paling penting nih, biasanya lagi di perdebatan di internet ya, yaitu adalah penggunaan energi atau listrik ya. Nah, Bitcoin itu kan mencapai 885 lebih kilowatt ini ya, listrik ya. Lalu untuk Ethereum itu di angka 102 kWh dan untuk H bar itu hanya 0,00017. Jadi penggunaan listriknya itu H bar itu jauh lebih hemat kayak gitu. Nah, di sini kan kalau kita bandingin sama generasi ke-1 dan kedua kan pasti nggak adil ya. Nah, kita bandingin sama yang sama-sama generasi ketiga, yaitu di sini ada Binance ya, BSC, Binance Smart Chain. Di sini kalau kita lihat kan untuk H bar ini TPS-nya itu 10.000 ya, 10.000 TPS per detiknya. Kalau di Binance, BSC itu hanya 47 TPS gitu loh, hanya 47,1 TPS. Namun perlu dicatat TPS ini terus berubah gitu loh. Semakin banyak orang yang melakukan transaksi di blockchain tersebut, di jaringan tersebut, maka TPS-nya akan perlahan-lahan turun kayak gitu. Nah, saat ini kalau kita bandingkan nggak adil ya. Kita lihat di transaksinya ya. Di sini kalau kalian lihat di H bar ini, saat ini transaksinya ada di angka 3 juta ya nih. Jadi kan bisa lihat di sini transaction per day-nya per satu harinya itu ada 3.463.699 transaksi yang dilakukan di jaringan Hedera. Nah, kalau di Binance kita lihat itu ada di angka 711 juta. Ya, 711 juta, 711,18 million. Jadi tentunya nantinya ketika Hedera semakin banyak orang yang menggunakan, blockchain-nya semakin padat ya, transaksi semakin rumit, otomatis TPS-nya pun juga akan menurun seiring waktu kayak gitu. Nah, ini apakah berita bagus atau buruk? Tergantung ya kalian melihatnya dari sisi mana kayak gitu. Kalau memang dia dari fee-nya lebih murah, kecepatannya lebih tinggi, ya untuk saat ini karena pengguna belum banyak, maka ketika pengguna nanti banyak, otomatis permintaan atas Hedera atau Haber Coin akan meningkat kayak gitu. Nah, untuk latensinya kita lihat latensinya di angka 5,64 per detik. Account-nya itu di saat ini ada di mainnet itu ada 291.192 account yang memiliki H-bar di mainnet dia. Lalu untuk API calls-nya itu di angka 1936 per H-bar. Oke ya. Nah, lalu kita lihat ke bagian decentralized aplikasinya ya. Sebenarnya nanti kita bisa lihat di ekosistemnya ya. Yang paling penting, nah di sini dia ngasih tahu dulu. Jadi dia ada fraud mitigation ya, ada dari Coupon Borrow, lalu ada IoT monitoring dari everywhere, content authenticity, halal system inch, permission blockchain dari IBM ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri. Lalu dia juga ada tokenization platform ya. Jadi kalian bisa membuat token kan sendiri ya dengan DLA paper dan lain-lainnya. Nah, ini Dr. Limon Baird ya, CEO-nya ya, co-founder atau CEO dari Hedera Hashbar gitu loh. Kalian bisa lihat videonya di YouTube tentang penjelasan dari dia kayak gitu. Ya, buat yang bisa ngerti bahasa Inggris silakan.
Nah, lalu di sini ada public network for everyone. Jadi Hedera Hashgraph ini bisa digunakan untuk seluruh orang, bisa digunakan untuk user seperti kita ya, user sendiri. Lalu kalau kalian pengen membuat DeFi, dApps itu kan bisa. Dia juga bisa digunakan untuk governance, untuk perusahaan, untuk apapun itu bisa gitu. Ya, dia menjanjikan dengan cepat yaitu fast, secure yaitu aman, fair yaitu adil ya, semua adil, lalu stable yaitu networknya itu stabil gitu loh. Ya, yang ini udah gue jelasin. Nah, kita lihat ke token servicesnya. Nah, di sini kalian bisa membuat token ya. Jadi dia ada native tokenization ya tanpa menggunakan smart contract. Jadi kalian bisa membuat koin apapun. Misalkan pengen buat token ini nih, token A, token B, token C, token anjing, token kucing, token apa gitu kalian bisa buat di sini tanpa menggunakan smart contract yang rumit gitu loh. Dimana kalau kita pengen buat token baru di BSC, di Ethereum itu kalian harus bisa smart contract gitu loh kan, harus bisa menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Solidity kayak gitu ya. Nah, di sini dengan membangun di Hedera Token Services itu kalian bisa menggunakan token kalian itu untuk berbagai hal seperti payment, financial services, supply chains yang seperti tadi gue bilang ya. Lalu energy and sustainability kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada payment-nya dari EFT POS, financial services dari DLA Paper, supply chain itu udah ada di Infinite ya, yang menggunakan, lalu energy itu ada Rect DeFi kayak gitu. Nah, lalu untuk pola penggunaan token H-bar itu seperti apa? Jadi H-bar ini bisa digunakan sebagai dua hal ya. Yang pertama tiga hal sorry. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan untuk membayar segala transaksi yang kalian lakukan di blockchainnya Hedera Hashgraph. Jadi ya kayak BNB aja untuk membayar penggunaan kalian di blockchainnya BSC, menggunakan ETH di jaringannya blockchainnya Ethereum. Nah, sama H-bar kalian bisa menggunakan untuk membayar fee transaksi atau smart contract-nya. Jadi sini dia ada ngasih polanya ya. Jadi misalnya dari aplikasi kalian ya, kalian menggunakan Hedera Network, kalian membayar fee, nanti fee itu akan diberikan kepada network nodes ya, atau orang yang melakukan validator transaksi kalian. Lalu mereka tentunya pasti mau mendapatkan cuan, mereka jual ke exchange. Nah, kalian membeli lagi di exchange. Jadi kurang lebih seperti itu mekanisme perputaran dari H-bar tersebut. Lalu fungsi yang kedua H-bar adalah kalian bisa melakukan namanya staking gitu loh. Namun untuk staking ini platformnya itu gue belum menemukan di mana. Jadi kalau kalian punya informasi tentang platform staking H-bar token, H-bar coin itu kan bisa tuliskan aja ya di kolom komentar, kasih tahu gue kira-kira di sini nih kok bisa kita bisa staking token H-bar nih, di sini kita bisa staking nih, kita bisa staking di sini. Nah, kalian tulis aja di bawah di mana. Oke? Lalu yang ketiga adalah governance ya, sorry. Jadi ada governance, jadi kalian bisa melakukan voting ya seperti biasa lah kalau untuk governance itu gue yakin kalian udah paham. Nah, ini untuk ekosistemnya itu udah macam-macam ya. Jadi pengguna itu udah macam-macam, ada banyak banget. Nanti mungkin link users ini gue taruh di deskripsi mungkin ya. Eh, Kalau nggak ada berarti gue lupa. Jadi intinya HBAR ini atau Hedera Hashgraph ini udah cukup digunakan banyak user maupun perusahaan. Contohnya untuk kesehatan atau healthcare ya, di sini ada healthcare data ya, jadi dia menyimpan data kesehatan. Lalu ada media yaitu HDAX ya, dia untuk transparent ad platformnya. Lalu ada agrikultur ya, ada Agrio ya. Lalu untuk logistik ya, untuk logistik itu ada Avery Dennison, teknologi itu ada Galaxy, healthcare lagi ya dari Chopa Foundation, retail itu Coupon Boreo, Dofu untuk teknologi, Earth ID teknologi. Jadi ini banyak banget ya, nggak mungkin gue sebutin satu-satu, kan bisa lihat sendiri aja, nanti linknya gue taruh deskripsi. Nah, penting mengetahui apakah ekosistem dia itu besar atau enggak sebelum kalian membeli koin-koin atau token-token yang berhubungan dengan blockchain gitu loh. Jadi semakin besar ekosistem dia, berarti artinya pengguna dia itu semakin bertambah. Pengguna dia semakin bertambah, otomatis permintaan atas token itu pun akan bertambah. Nah, itu yang kalian harus catat gitu loh. Ya, jadi penting sekali kalian untuk mengetahui ekosistem apa aja sih yang sudah terbentuk atau yang lagi di develop di blockchain tersebut kayak gitu. Lalu kita langsung lihat ke sosial media dia ya untuk komunitasnya seperti apa. Nah,
Sebenarnya untuk komunitasnya ini biar lebih jelas lihatnya itu kan harus join ke grup Telegram mereka, ke grup Discordnya. Pokoknya kalian harus mencari grup di mana kalian bisa ngobrol, kalian bisa bertanya langsung sama pihak si Hederanya kayak gitu. Biasanya mereka pasti ada adminnya yang bersangkutan dengan project tersebut. Nah, kalian bisa join di Twitter, kalian bisa follow, mendapatkan informasi terbaru di sini ya. Ya, dari 2017 Agustus itu udah 115.000 orang follower ya. Nah, untuk Telegramnya itu ada di 13.000 subscriber. Cuma ini dia untuk news ya. Jadi ini Telegram ini bukan grup untuk kita chat tapi untuk news. Ya, mungkin kalian bisa coba cari-cari lagi dia ada komunitas di mana ya. Sisanya sih paling ada di LinkedIn, Medium, Reddit ya. Jadi kalian bisa join di sana. Lalu dia juga ada Discord. Nah, kalian bisa join Discord-nya. Biasanya kalau Discord ini kita bisa ngobrol sama tim dari marketing atau tim dari media sosialnya kayak gitu. Oke ya. Nah, untuk grafiknya kita lihat dulu untuk grafiknya. Di sini gue ambil keseluruhan aja ya. Kalau dari Agustus itu dari awal 2017 dia launching kan memang peminat blockchain itu, peminat koin itu belum banyak ya. Jadi seperti biasa paling rata-rata di awal Januari dia mulai. Lalu dia mulai naik pelan-pelan. Nah, di sini ada dump ya tanggal 5 sorry ada pump tanggal 5 Maret ya. Ini ada pump langsung terbang tinggi sampai tanggal 17 Maret. Kita ambil 3 bulan. Nah, untuk analisa grafik kayak gini itu jujur analisa teknikal gue itu kurang ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kapan entry bagusnya, kalau beli sekarang itu bagus atau enggak sih? Nah, itu jujur gue nggak bisa jawab ya. Jujur gue nggak bisa jawab. Jadi kalian mungkin bisa bertanya sama teman kalian yang ahli teknikal, yang bisa teknikal, atau kalian join aja grup Discord gue. Kalian bisa tanya sama teman-teman yang lainnya yang bisa di teknikal. Nah, minta mereka tolong jelasin aja gitu loh ya. Tentu saja apa, nah di sini dia ada penurunan, namun penurunan ini kalau kalian lihat ini bukan dam gila-gilaan ya. Jadi gimana jelasinnya, jadi kalau kalian lihat grafik yang lain itu damnya itu well yang melakukan gitu loh. Di sini kalau kita lihat penurunan itu pelan-pelan dan memang penurunan ini bisa dibilang cukup sehat gitu loh, karena marketnya memang lagi crash, namun si Habar ini penurunan itu nggak signifikan dengan crashnya koin-koin lain kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang cukup sehat lah untuk penurunan dari Habar ini. Nah, kedepannya Habar seperti apa itu balik lagi ke ekosistem dia yang tadi gue bilang. Jadi semakin banyak penggunanya, maka otomatis harga atau nilai dari HBAR ini pun akan meningkat. Oke? Semoga paham ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan nih kira-kira kalau masuk sekarang itu bagus atau enggak sih? Atau harga sekarang itu lagi murah atau enggak sih? Jadi baik lagi ke kalian aja. Apakah kalian untuk jangka panjang atau untuk sekedar trading gitu loh. Kalau jangka panjang ya nggak ada salahnya. Karena baik lagi penggunanya juga dan komunitasnya juga cukup besar kayak gitu. Oke ya. Semoga video tentang Habar ini atau Hashgraph ini jelas ya. Semoga membantu kalian buat yang kalian masih belum ngerti. Kira-kira Habar itu bagus atau enggak sih? Lalu kecepatan transaksinya berapa sih? Aplikasi apa aja sih yang sudah dibangun di Habar? Nah, semoga video ini menjawab ke kalian. Ya, semoga kalian juga sudah mengerti dan kalian bisa menggunakan video ini untuk sebagai pengambil keputusan. Namun tetap baik lagi Dior ya, dan juga bukan financial advice. Kalian bisa analisa-analisa lagi lebih jelas dan lebih jauh ke video-video lainnya di YouTube lain, atau kalian bisa googling sendiri. Oke, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di like, di subscribe, komen juga komentar kalian tentang oh di sini ada nih kita bisa staking di sini. Nah, kalian bisa kasih tahu gua lalu ada yang kurang di mana kira-kira. Kok info ini kurang nih, info ini kurang nih. Kalian bisa tulis aja di komentar supaya teman-teman yang lain bisa baca. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Bye bye.